Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Hai, apa kabar? Sahabat desa, pegiat desa, tenaga pendamping profesional se-Indonesia, se-Nusantara. Berjumpa lagi dengan kami, channel Suara Desa, bersama saya, Iin Inayatul Ainiyah, yang saat ini sedang berdampingan dengan narasumber kita. Beliau adalah tenaga ahli pemberdayaan masyarakat P3M di Kabupaten Jombang, Bapak Muhammad Iftirul Aziz. Selamat pagi Pak Aziz. Selamat pagi Mbak Iin. Mbak Opon nengi. Enak ya napa? Ya kita buatlah sambil kita biar yang memang sudah akrab menjadi lebih akrab seperti itu ya. Kabarnya bagaimana Pak Aziz pagi hari ini? Kabarnya alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Tentunya tetap semangat ya. Tetap semangat bersama BNI. Iya. Baik sahabat desa. Semangat Pak Aziz ini yang luar biasa tentunya akan menambah semangat yang ada di desa sahabat-sahabat desa akan lebih semangat lagi ya. Baik, pada perbincangan kita pada hari ini kita akan berbicara terkait prioritas penggunaan dana desa di tahun 2023 sesuai dengan regulasi terbaru yakni di Permendes nomor 8 tahun 2022. Nah, mungkin di sini nanti Pak Aziz bisa memaparkan isi daripada regulasi terbaru tersebut. Monggo Pak Aziz, kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat pagi teman-teman semuanya. Berbicara terkait peraturan terbaru dari Menteri Desa yang nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa. Jadi tahun 2023 ini adalah menjadi tahun ketiga, mulai tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Tahun keempat. Tahun keempat di mana COVID-19 itu masih menjadi fokus dari pemerintah pusat sampai pemerintah kabupaten, sampai pemerintah desa, untuk bagaimana kita bersama-sama menanggulangi imbas atau dampak dari wabah COVID tersebut. Jadi seperti tahun-tahun yang lalu, terkait fokus penggunaan dana desa tahun 2023 ini masih mengarah ke 3 hal. Yang pertama yaitu prioritas penggunaan dana desa menurut skala prioritas nasional. Yang kedua adalah terkait pemulihan ekonomi nasional. Dan yang ketiga adalah terkait bagaimana desa itu bisa lepas dari wabah COVID-19. Jadi masih ada ternyata. Selain itu, ada beberapa bentuk kegiatan yang dijelaskan dalam aturan tersebut. Terkait ada untuk pemulihan ekonomi itu ada yang melalui BUMDes, kemudian ada yang melalui BLT dana desa, kemudian ada yang melalui ketahanan pangan, dan masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa di-cover menggunakan dana desa tersebut. Yang terbaru adalah adanya alokasi 3% untuk operasional pemerintah desa. Jadi kalau selama ini banyak pemerintah desa itu yang ribut ya. Yang ribut karena alokasi dana desa itu tidak bisa dipergunakan untuk pemerintah desa. Jadi sekarang itu dituruti nih. Dituruti bahwa untuk tahun 2023 ini ada alokasi dana maksimal 3% untuk operasional pemerintah desa. Itu gambaran globalnya terkait apa yang ada di peraturan terbaru dari pemerintah dari Permendes nomor 8 tahun 2022 ini
tentang apa-apa saja yang boleh dilakukan menggunakan dana desa di tahun 2023. 2023. Jadi fokusnya ada tiga. Satu, prioritas nasional, kemudian yang kedua pemulihan ekonomi nasional, dan yang ketiga adalah COVID ya, iya. masih tentang COVID-19. Iya, berarti ya. termasuk yang ketiga mitigasi bencana itu iya, masuk berarti mitigasi ya, bencana itu masuk di yang ketiga. Iya. Sudah cukup untuk pemaparannya. Sudah, kita ngobrol saja. Iya, dari penjelasan panjenengan tadi tentunya ada 3 poin ya yang terkandung di dalam prioritas penggunaan dana desa di tahun 2023. Dan dari sini nanti akhirnya kita muncul pertanyaan nih dari yang panjenengan sampaikan tadi. Yang pertama terkait operasional pemerintah desa yang 3%. Nah, ini yang mau saya tanyakan, apakah pada 3% untuk operasional Pemdes ini, apakah ada syarat nih misalnya khusus desa yang mandiri atau bagaimana? Karena selama ini mindset yang ada di kami, beberapa informasi itu hanya menyebutkan untuk desa yang mandiri. Apakah hanya itu atau seluruh desa yang boleh menggunakan 3% untuk operasional pemerintah desa ini? Iya. Terkait 3% operasional untuk pemerintah desa ini, di peraturan menteri itu tidak disebutkan bahwa ini hanya untuk desa mandiri. Tapi kembali lagi bahwa peraturan ini petunjuk teknisnya itu tetap ada di kabupaten. Bagaimana nanti kemudian kabupaten membuat juknis pelaksanaan anggaran ini, apakah 3% ini dialokasikan untuk desa mandiri atau tidak. Tapi yang jelas kalau melihat dari aturan yang muncul di nomor 8 tahun 2022 ini adalah bahwa semua desa bisa menggunakan angka 3% tersebut. Bisa, iya. Tidak tapi ada kan kembali lagi nanti, lagi juknis itu diatur oleh pemerintah kabupaten. Iya, benar. Karena peraturan terendah dari aturan-aturan tersebut adalah kabupaten. Berarti karena nanti desa ini yang sebagai user. Di saat nanti ada perbub yang mengatur, baru itu nanti kita menyesuaikan. Iya. Kecuali kalau perbub itu nanti tidak ada aturan, maka semua desa bisa menggunakan anggaran yang 3%. Iya, sesuai dengan aturan yang ada. Tetap pada 3% untuk operasional pemerintah desa. Apakah boleh nih digunakan untuk siltap suatu misalnya? Misalnya seperti apa nih? Kalau untuk siltap kan enak nih ya. Berbicara tentang siltap ini kan sesuatu yang sensitif. Gitu ya, Pak. Karena tapi kalau menurut di aturan itu, di aturan terkait 3% yang dialokasikan untuk pemerintah desa itu, di situ tidak berbunyi secara tertulis bahwa itu diperbolehkan untuk siltap atau tidak. Yang jelas di situ ada satu kegiatan yang diperbolehkan adalah bernuansa koordinasi. Koordinasi antara pemerintah desa dengan warganya, koordinasi antara pemerintah desa dengan kabupaten, koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah pusat, ataupun segala hal yang dinamakan koordinasi, bentuk koordinasi. Itu nanti tidak tahu juknisnya apakah koordinasi itu SPPD masuk atau tidak. Tapi yang jelas kalau untuk siltap tak pikir tidak ada tertulis di situ. Jadi peruntukan 3%, maaf. Peruntukan 3% itu tidak ada tertulis untuk biaya siltap. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang dipergunakan untuk sosialisasi. Sosialisasi ini masih kembali lagi ke yang saya katakan dari awal adalah sosialisasi di sini masuk di mitigasi bencana yang dimaksudkan tadi. Jadi nanti salah satu kegiatan mungkin terkait sosialisasi tentang apapun, tentang sosialisasi kerawanan bencana atau sosialisasi tentang apapun itu boleh mengambil dari anggaran 3% tersebut. Kemudian selain itu ada lagi yang dipergunakan, ada lagi yang boleh dipergunakan tentang anggaran 3% itu adalah pemberian pemerintah desa kepada masyarakat yang berjasa, baik itu di bidang budaya, baik itu di bidang sosial, pendidikan, ataupun siapapun yang
intinya itu mereka yang memberi sumbangsih ya, memberi sumbangsih kepada desa. Jadi itu adalah isi dari 3% yang boleh dipergunakan desa menggunakan anggaran dana desa. Kalau selama ini mungkin ada guru-guru atau ada guru-guru PAUD atau ada guru-guru dari TPQ mungkin ya, yang selama ini tidak bisa menyerap dana desa secara langsung, tahun ini itu diperbolehkan. Jadi salah satunya itu adalah untuk masyarakat yang bisa memberikan sumbangsih itu tadi. Berarti kalau saya tangkap bisa dibuat untuk insentif ya bagi tadi yang jenengan sebutkan yang memberikan sumbangsih misalnya. Iya. Saya. Iya. Jadi ada juga sebenarnya di pasal berikutnya itu ada yang berbunyi bahwa dana desa itu boleh dipergunakan untuk insentif teman-teman pengajar di pendidikan. Tapi di 3% itu juga bisa dialokasikan. Artinya walaupun tidak menggunakan angka 3% itu banyak ruang lah. Banyak ruang kita di situ. Oke. Kalau kita tetap berbicara nih pada 3% karena bahasanya operasional ini multi makna gitu ya kalau kita tidak perjelas. Suatu misal digunakan untuk pembelian ATK misalnya ya untuk yang ada di pemerintah desa itu misalnya beli kertas print dan sebagainya itu seperti apa Pak Aziz? Kembali lagi ke 3%. Yang jelas kita nanti tetap menunggu juknisnya dari pemerintah kabupaten melalui perbuknya Artinya kalau melihat dari aturan yang muncul di Permendes nomor 8 itu yang berbunyi koordinasi, sosialisasi dan pemberian bantuan bagi masyarakat yang yang bisa memberikan kontribusi kepada desa. Itu. Terima kasih, sangat menarik sekali ya bahasan kita pada hari ini dan semoga nanti apa yang kita perbincangkan ini bermanfaat bagi sahabat yang ada di desa tentunya ya. Iya. Masih banyak ini Pak Aziz yang perlu kita bahas pada hari ini dan memang perlu ya kita ulas untuk diperjelas ya. Yang kedua terkait panjenengan tadi menjelaskan pada prioritas penggunaan dana desa itu kan ada 3 poin ya. Di antaranya kan ada mitigasi bencana, bencana alam yang salah satunya baik alam ataupun non alam seperti itu ya. Nah, beberapa tahun kemarin, yang tahun kemarin itu ada digunakan untuk BLTDD itu 40%. Nah, untuk saat ini berapa persen maksimalnya berarti Pak Aziz yang di Permendes? Kalau terkait BLTDD kita review dulu aturan yang awal yaitu PMK 190 dan Perpres 104 yang membicarakan BLTDD bahwa di situ adalah ada batasan maksimal 40%. Tapi judul dari aturan itu adalah prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2022. Oh gitu ya. Jadi itu jelas di situ bahwa angka 40% itu hanya muncul di tahun 2022. Oh, Kalau berbicara terkait aturan yang baru di Permendes nomor 8 ini, BLT itu dibatasi maksimal cuma 25%. Ya, dan itu pun hanya menyasar kepada penduduk yang statusnya miskin ekstrim. Miskin ekstrim ya. Yang perlu digarisbawahi adalah miskin ekstrimnya. Itu. Jadi kalau kemarin-kemarin itu, kalau 2020 itu BLT sasarannya adalah semua masyarakat yang terdampak. Itu semuanya. Kemudian yang kedua tahun 2021 BLT itu sudah berubah kriteria masyarakat yang boleh mendapatkan itu lebih banyak. Tahun 2021 itu ada 14 kriteria yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa. Salah satunya adalah miskin, kehilangan pekerjaan, kemudian penduduk yang tinggal sendirian, kemudian kepala keluarga perempuan, kemudian masyarakat yang punya penyakit menaun dan ada lagi ada 14 kriteria ya. Termasuk tahun 2022 ini juga masih
14 kriteria. Jadi untuk tahun 2023 BLT ini hanya satu, miskin ekstrim. Nah, ini miskin ekstrim ini yang perlu digarisbawahi ya, artinya seperti itu. Nah, kalau kita bicara terkait tadi ya, yang 25% kan ada kriteria yang miskin ekstrim. Sementara suatu misal di salah satu desa ini saat kita melakukan pendataan nih, ternyata di desa itu tidak ada yang miskin ekstrim. Suatu misal, apakah boleh nih desa tidak menganggarkan yang 25%? Seperti itu. Tentu sangat diperbolehkan kalau di situ memang menurut kacamata, karena ini nanti kalau saya mendengar kemarin dari DPMD bahwa data ini nanti adalah data sandingan yang muncul dari kabupaten. Jadi itu dicocokkan antara DTKS dengan data penerima BLT kemarin, dengan data PKH dan lain sebagainya. Itu nanti di-compare, nama-nama yang sama itu nanti yang akan dimunculkan. Jadi kalau saya mendengar kemarin itu disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jombang itu bahwa data itu nanti akan muncul dari kabupaten. Jadi bisa jadi nanti kemungkinan yang akan keluar adalah jumlah data yang muncul di desa itu lebih dari 25%. Nah, maka tugas pemerintah desa melalui musyawarah desa adalah memilah dan memilih kembali sing paling ekstrim sing paling remek mungkin ya. Bahasanya yang paling ekstrim dari berapa data itu yang mana? Kita ambil 25% angka tertinggi. Berarti ini sudah mulai ada perbedaan nih ya, dari tahun kemarin dengan sekarang. Artinya yang dulu itu memang murni data itu dari desa berdasarkan hasil musyawarah yang di desa. Saat ini berarti data dari kabupaten turun, sedangkan nanti di Musdes akan memilah. Betul. Seperti itu akan dilihat siapa yang paling yang paling mengalami kemiskinan ekstrim seperti itu ya. Sangat luar biasa tentunya. Wah, semakin menarik, semakin siang semakin banyak ini tentunya yang akan kita boleh bahas. Sambil minum kopi monggo ya Allah, gini monggo. Sampai kelupaan nih, monggo sambil minum-minum ya. Iki disuguhi kopi karo gitu. Karo produser iki. Mosok gak diom. Lah, iya. Lanjut dengan pertanyaan berikutnya terkait dari penjelasan panjenengan tadi bahwa 3 poin penggunaan dana desa di tahun 2023 itu kalau saya tangkap itu merupakan salah satu cara untuk percepatan daripada tujuan SDGs yang ada di Indonesia kan seperti itu ya. Nah, di sini saya kepingin bertanya, beberapa desa itu juga mempunyai keterbatasan di dalam mengadakan pendataan SDGs atau IDM, ya termasuk di sarana dan prasarana. Misalnya desa ini mau menganggarkan pembelian smartphone atau laptop. Apakah ini diperbolehkan menggunakan dana desa untuk menunjang keberhasilan pendataan SDGs dan IDM seperti itu, Pak Aziz? Iya. Terkait dengan SDGs ini sebenarnya kalau dikatakan sebagai PR ya ini masih menjadi PR kita bersama. Karena terkait dengan hasil pendataan itu sendiri sampai hari ini kita masih belum bisa membaca data itu secara utuh 100%. Karena ada proses migrasi. Kalau dulu itu kan pendataannya sistemnya itu kan menggunakan aplikasi yang ada di Android. Kemudian karena ada persoalan yang terjadi di Pusdatin, kemudian itu dipindahkan ke webnya Kemendes. Yang terjadi adalah proses migrasi data yang dari aplikasi ke web ini yang sampai hari ini kita juga belum mengetahui apakah itu sudah final atau belum. Karena kalau kita melihat beberapa data yang muncul di desa ini belum masuk 100% di dashboard itu sendiri. Sehingga
pemerintah desa harus bisa, kalau tahapannya mungkin ya, kalau terkait pembelian itu tadi jelas Boleh diperbolehkan. ya, boleh. Karena di aturan di Permendes itu jelas-jelas diperbolehkan. Bukan hanya smartphone atau laptop atau komputer dan sejenisnya, tapi kalau kita membaca lagi di Permendes itu langganan internet pun Boleh. itu diperbolehkan untuk boleh. mensukseskan pendataan SDGs Iya. ini tadi. Jadi kita kembali lagi ke yang saya sampaikan tadi, tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa hari ini adalah membaca data yang ada di dashboard tersebut. Kalau teman-teman pemerintah desa kesulitan, bisa menghubungi teman-teman pendamping. Artinya tahun ini memang beda. Jadi berangkatnya dari data tersebut. Kita anggap saja bahwa data yang muncul di dashboard ini sementara ini adalah data final. Jadi kita anggap seperti itu sehingga kita bisa melihat di dashboard itu bisa di-download by name by address-nya. Jadi seumpama salah satu penduduk desa A 5.000 orang, taruhlah seperti itu. Ternyata yang setelah di-print di dashboard itu BNBA yang masuk hanya 4.000, maka pemerintah desa diharuskan untuk menyelesaikan proses pendataan itu dari 4.000 menjadi 5.000 sesuai dengan jumlah penduduk desa yang ada. Bagi penduduk desa yang sudah masuk secara utuh, taruhlah kalau jumlahnya 5.000 dan kemudian di dashboard itu sudah terekam 5.000, maka yang harus dilakukan adalah penelitian ulang terkait jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Jadi misalkan si A, taruhlah kita tanya kepada kepala dusun, si A iki kondisi ekonominya hari ini seperti apa. Kemudian kita lihat data di dashboard. Apakah jawaban yang diberikan pada waktu itu masih sama dengan hari ini atau sudah berubah? Karena kan pendataannya tahun 2020 ya? Iya. 2020 apa 2021? 2021 sekitar ya. 2020 ya? 2021. Karena SDGs itu di move itu tahun 2020 dan baru dilaksanakan tahun 2021. Kalau nggak salah bulan Maret sampai bulan Mei. Ya, terakhir itu bulan Mei. Dan Jombang menjadi salah satu desa yang selesai pertama kali. Tercepat. Di Indonesia? Iya, se-Indonesia. Luar biasa. Bareng waktu itu desa Pulau Sari ya. Atau ada beberapa desa. Pakel, Pulau Sari, atau saya agak lupa. Yang Kecamatan Bareng itu. Iya, Kecamatan Bareng. Oke. Jadi itu terkait SDGs. Jadi tahapan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang awal adalah mendownload dulu skor, kemudian BNBA yang ada di situ, lalu kita baru bisa merencanakan apakah data ini perlu di-upgrade, perlu ditambah atau tidak. Nah, jadi itu nanti kalau data yang masuk itu belum 100%, itu kan kita membacanya juga tidak bisa karena kan ini data di input belum 100%. Makanya ada, kalau tidak salah, di penilaian atau di skor itu ada NA itu ya. Nah, itu ada dua indikasi. Yang pertama adalah proses migrasi terkait kemiskinan itu yang belum selesai. Yang kedua adalah terkait data ini yang memang tidak ada atau tidak dimasukkan, tidak dijawab mungkin. Ya. Waktu input mungkin sambil lupa-lupa apa gimana misalnya. Ya. Kadang-kadang kan memang kita waktu itu kan mungkin desa itu mengejar waktu ya, karena saat itu dibatasi dengan waktu. Kalau kita berbicara SDGs, tentunya saya juga ingin bertanya nih, apakah dari yang panjenengan jelaskan tadi, termasuk ada data-data yang NA atau masih kosong seperti itu, apakah hasil SDGs ini masih bisa dijadikan dasar untuk penyusunan RKP di 2023? Ataukah nunggu data itu benar-benar fix nih atau terisi semua seperti itu? Ya. Bagaimana Pak Is? Jadi kalau bicara terkait ideal sesuai dengan aturan itu bahwa untuk tahun 2023 RKP itu harus berbasis SDGs. Harapannya seperti itu.
Adapun ketika kemudian data yang di SDGs itu belum masuk 100%, maka kita sinkronkan dengan beberapa data yang ada. Karena data itu di desa ada banyak, Mbak Iin. Iya. Kalau di Kabupaten Jombang itu ada Sabdo Palon. Kemudian ada lagi profil desa dan kelurahan. Kemudian ada lagi indeks desa membangun. Kemudian ada lagi SDGs. Kemudian ada lagi satu lagi. Data stunting masuk. Iya, data stunting. Itu semuanya bisa di-compare jadi satu. Karena kalau kita ini ngisinya benar dan serius, pasti jawaban itu tidak jauh beda. Iya. Jadi kondisi real yang ada di desa ya sesuai dengan data itu. Data itu ya. Jadi nanti tentunya harapannya SDGs ini menjadi potretnya desa gitu ya Pak Aziz. Nanti bisa dijadikan rujukan untuk penyusunan rencana pembangunan desa di tahun berikutnya. Nah, kalau kita bicara seperti itu berarti kita butuh update nih data. Nah, kira-kira update ini kita harus melakukan setiap apa ini? Apa setiap tahun atau seperti apa? Atau kalau terkait update itu kita bisa menyesuaikan ya. Artinya kita bisa melakukan update data itu setelah 6 bulan. 6 bulan ya. Atau 1 tahun sekali juga tidak ada persoalan. Yang jelas prosesnya setiap update itu harus selesai sebelum bulan Juni. Sebelum bulan Juni. Sehingga bulan Juni itu data itu benar-benar fix dan bisa dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan rencana kerja pemerintah desa di tahun berikutnya. Iya. Jadi yang harus dilakukan oleh pemerintah desa tadi sudah saya sampaikan, dilihat dulu poin atau kondisi yang ada di dashboard itu, kemudian rekomendasinya. Kalau di situ data belum masuk secara 100%, bisa minta tolong teman-teman pendamping untuk di-printkan lah. Kalau memang pemerintah desa merasa kesulitan untuk mendapatkan hasil itu, silakan berkomunikasi dengan teman-teman. Dengan teman-teman TPP yang ada di baik PLD maupun PD, saya pikir sudah bisa semua ya Pak? Sudah bisa. Alhamdulillah. Persoalannya itu adalah admin yang bisa membuka hari ini itu hanya admin desa. Admin desa. Enumerator? Enumerator tidak bisa. Belum bisa ya. Bisa membuka tapi tidak bisa merubah. Yang admin desa? Hanya admin desa. Yang bisa membuka sekaligus merubah edit data itu hanya admin desa. Makanya untuk teman-teman pendamping sekaligus teman-teman pemerintah desa, silakan dicek kembali admin desa yang dulu pernah didaftarkan sebagai admin SDGs, pendataan SDGs. Kalau memang di situ masih ada persoalan, silakan menghubungi teman-teman pendamping atau bisa didaftarkan ulang. Jadi dimunculkan nama baru, NIK baru, nomor handphone baru, biar nanti bisa sesegera mungkin untuk dimasukkan sebagai admin desa dan didaftarkan ke Pusdatin. Iya. Gitu. Jadi kalau tadi Pak Aziz menjelaskan update itu dilakukan sebelum bulan Juni ya, agar nanti bisa dijadikan rekomendasi. Betul. Jadi seumpama desa ini melakukan update tapi pasca itu, sehingga nanti hasilnya akan dibuat untuk rujukan di tahun 2024 seperti itu berarti karena melebihi dari bulan yang telah ditentukan tadi. Karena pemerintah desa itu melakukan penyusunan RKP itu mulai bulan Juni dan ditetapkan pada bulan September 30 September. Baik, untuk terkait bicara SDGs tadi sudah banyak terkait bicara BLT, bicara terkait operasional pemerintah desa, kita akan beralih nih pada COVID ya. Walaupun kita sudah mulai pudar COVID-nya ya. Di Kabupaten Jombang khususnya sudah banyak yang di zona-zona hijau seperti itu ya. Hanya 17 desa yang zona kuning. Oh gitu ya. Hanya dari 302 desa. 302 desa itu 17 desa yang zona kuning. Nah, di sini berarti untuk RKP tahun 2023 apakah desa ini masih perlu menganggarkan untuk anggaran COVID, dan kalau memang masih perlu dianggarkan maka prosentasenya diatur enggak seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti itu Pak Aziz? Terkait PPKM atau terkait COVID, karena masih jadi prioritas penggunaan anggaran dana desa, jadi pemerintah desa masih wajib tetap menganggarkan ya terkait PPKM.
Tapi untuk besarannya kita mengacu pada PMK terbaru nomor 128 ya. 128. Nomor 128 tahun 2022 tentang penggunaan dana desa. Nah, jadi perubahan atas PMK 190. Di situ dijelaskan boleh direalokasi, tetapi secara aturan atau juknisnya dikembalikan kepada pemerintah kabupaten karena data status desa itu munculnya dari Satgas COVID kabupaten. Kalau mengacu pada aturan tersebut bahwa kemarin ada SE nih yang terbaru, SE nomor piro ya? Berapa ya? SE nomor piro? Yang penting yang keluar terbaru, ya. Iya, yang terbaru yang SE dari Bupati tanggalnya iya. Masih ingat saya, tertanggal 26 September. Nah, SE iya, yang terbaru dari Bupati terkait realokasi ya, refocusing untuk anggaran COVID. Jadi saya kira untuk pemerintah desa menganggarkannya kita sesuaikan dengan aturan yang itu. Karena di PMK 128 itu tidak muncul tahun anggaran. Sehingga itu tidak akan berubah, aturan itu tidak akan berubah selagi tidak ada PMK terbaru yang mengatur terkait aturan yang muncul itu tadi. Jadi saya pikir teman-teman pemerintah desa khususnya di Kabupaten Jombang terkait dengan berapa persen yang harus dianggarkan oleh desa untuk COVID ini, maka kita kembalikan ke SE yang terbaru yang muncul dari Bupati bulan September kemarin bahwa prosentase itu diatur. Kalau hijau itu 2% ya, karena kemarin 8% dan boleh dirubah 6%. Yang 6%. Kemudian kalau kuning itu 4%, karena yang boleh dirubah 4%. Kalau zona oranye itu 6%, karena yang boleh dirubah hanya 2%. Kalau zona merah itu tidak boleh dirubah. Berarti tahun depan pemerintah desa masih punya kewajiban untuk menganggarkan 8%. Untungnya di Kabupaten Jombang ini dari 302 desa itu hanya 2 warna. Satu warna hijau dan satunya lagi warna kuning. Itu pun zona kuningnya hanya 17 desa dari 302. Iya. Jadi sisanya itu hijau berarti semuanya. Untuk status COVID di Kabupaten Jombang, warna hijau mendominasi ya. Karena dari 302 desa hanya 17 yang masuk pada zona kuning. Nah, dalam tanda kutip ojo digawa nanti loh. Kita berbicara status desa nih. Status desa. Kita mayoritasnya memang hijau di Kabupaten Jombang untuk zona COVID itu. Nah, ya terkait desa aman COVID. Nah, di situ kan desa tentunya ada relawan desa ya, yang biasanya di situ dan salah satu tugas dari relawan desa itu adalah mendata masyarakat, baik itu masyarakat yang kena COVID atau masyarakat yang mempunyai penyakit menahun seperti itu ya. Itu adalah salah satunya mungkin yang ada di selama ini berkembang di desa. Nah, di sini pertanyaan saya, apakah dana desa itu boleh untuk honor bagi pendata, bagi relawan desa? Seperti itu, Pak Aziz. Kalau terkait dengan itu sangat-sangat boleh. Sangat-sangat boleh. Tapi yang jelas untuk anggaran dana desa itu syarat dan rukunnya sudah pasti tercukupi sebelumnya. Yang pertama adalah menerbitkan SK. Kemudian di SK itu disebutkan apa hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh tim tersebut. Termasuk honor juga ditulis di dalamnya. Apakah dia itu nanti mendapatkan honor dari pemerintah desa atau tidak. Itu juga harus tertulis di desa. Tertulis di SK. Ya. Keputusan kepala desa harus menuliskan tentang itu. Sehingga nanti ketika pemerintah desa mengeluarkan dalam hal ini bendahara desa atau kaur dan kas yang membidangi adalah Kesra, mengeluarkan SPP terkait pembayaran itu tidak ada persoalan. Jadi yang jelas itu harus ada SK terlebih dahulu, kemudian di SK itu harus dimunculkan
hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan didapatkan. Iya, diperbolehkan. Diperbolehkan ya dengan honor itu. Iya, kalau tidak kalau tidak maksudnya tidak ada pasal yang mengatur itu secara khusus, ada pasal 3% tadi. Oh gitu, masuk pada 3%. Iya, bahwa mereka memberikan kontribusi kepada pemerintah. Yang penting nanti saat meng-SPJ itu ada ya bukti pendataannya, atau misal seperti itu. Jangan-jangan hanya tanda tangan tanpa dibuktikan. Seperti itu. Fiktif lah. Fiktif, iya. Sepertinya ini ada satu pertanyaan dan akhir kayaknya ya dari perbincangan kita pada hari ini, yaitu terkait sebelum akhir mungkin Mbak ini ya. Iya. Anggaran DD untuk tahun 2023 ini juga masih membahas atau memprioritaskan untuk desa itu bebas stunting ya. Oh iya. Lupa tadi tidak tersebut, tidak terbahas sama sekali bahwa masih jadi prioritas karena stunting ini masih jadi isu nasional. Masih jadi isu nasional terkait bagaimana pemerintah Indonesia ini terbebas dari stunting. Ya. Jadi kalau bicara stunting berarti masuk pada program prioritas nasional. Ya, nanti tentunya sesuai dengan kewenangan desa. Ya. Kebutuhan desa dalam hal penurunan stunting seperti apa. Itu ya. Oke. Ya, berarti kita kembali yang terakhir nih. Ya. Pertanyaan kita yang terakhir. Tadi penjenengan sudah menjelaskan 3 poin di dalam prioritas penggunaan dana desa. Ada poin yang menyebutkan pemulihan ekonomi sesuai dengan kewenangan desa. Nah, saat misalnya dana desa ini boleh nggak dipergunakan untuk penyertaan modal BUMDes? Ya, kalau memang dana desa boleh digunakan untuk penyertaan modal BUMDes, ada nggak kriteria BUMDes yang seperti apa yang harus diberikan permodalan? Suatu misal ada BUMDes yang perjalanannya ini mengalami kerugian, karena kan tidak semua BUMDes ya mengalami perkembangan yang bagus, atau ada juga yang mengalami kerugian. Ini gimana? Ada nggak kriteria untuk penyertaan modalnya BUMDes seperti itu? Iya, yang jelas kalau kita membaca kembali terkait Permendes nomor 8 tahun 2022 ini, BUMDes muncul di pasal pertama pada bab, lupa saya babnya dan pasalnya, terkait prioritas penggunaan dana desa, itu BUMDes masuk di nomor 1. Masuk nomor 1 ya? Jadi pemulihan ekonomi nasional, dan poin pertamanya adalah BUMDes. Jadi sangat diperbolehkan, karena kita kalau melihat salah satu alokasi tambahan yang alokasi kinerja yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Jadi sistem perhitungan dana desa ini ada beberapa alokasi ya. Ada alokasi kinerja, ada alokasi afirmatif, ada alokasi umum, ada alokasi macam-macam. Ada 4 kalau enggak 5 kalau kita membaca tentang sistem yang digunakan untuk pembagian dana desa tersebut. Jadi itu masuk dalam kriteria salah satu indikator desa itu mendapatkan alokasi kinerja adalah terkait bagaimana desa itu serius dengan keberadaan BUMDes di situ. Jadi ketika desa itu memberikan penambahan modal, ini menjadi poin tersendiri bagi desa itu sendiri. Nah, jadi kalau ditanyakan apakah boleh, boleh. Tapi kemudian ketika ditanyakan pertanyaan yang selanjutnya, BUMDes yang seperti apa? Nah, ini yang ada kriteria tersendiri. Yang jelas kita punya data melalui DDC ya. DDC data desa center itu. Kemudian ada lagi yang jadi poin penting adalah terkait apa itu? Uji kelayakan. Uji kelayakan. Bahasanya uji kelayakan? Apa ya bahasanya itu kayak? Bahasanya. Iya, bisnis plan. Bisnis plan atau uji kelayakan lah bisa dikatakan seperti itu. Apabila desa BUMDes itu dikatakan layak untuk mendapatkan tambahan permodalan dari pemerintah desa, maka kita tidak ada persoalan untuk memberikan
kepada BUMDes itu penambahan modal berapapun. Berapapun ya. Tidak ada batasannya. Oh, iya. luar biasa. Jadi silakan. Jadi yang jelas ya jangan diberikan kepada BUMDes yang tidak sehat ya bahasanya. Tidak sehat. Harus diberikan kepada sehat. BUMDes yang sehat, yang mampu mengembalikan pemberian modal itu menjadi PAD bagi desa. Nah, itu yang poin penting ya. Jadi syaratnya adalah nek apane BUMDes iku njaluk duit, dia harus berkomitmen dulu. Aku nek mau tambahi duit samene, PAD ku tak tambah samene. Nah, misalnya seperti itu ya. Iya. Itu memang poin penting yang perlu digarisbawahi, bahwa saat nanti BUMDes ini berjalan dengan baik, tentunya PAD dari desa tersebut bisa ya naik nih, seperti itu ya. Baik sahabat desa, perbincangan kita pada hari ini sangat menarik ya, karena kita berbicara terkait prioritas penggunaan dana desa di tahun 2023, dan tentunya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan sudah terjawab semua dan sudah dijelaskan secara gamblang ini oleh Pak Aziz, seperti itu. Nah, di akhir nih mungkin Pak Aziz bisa memberikan statement agar tersampai apa yang ada di Permendes nomor 8 tahun 2022 ini, maknanya biar bisa tersampaikan kepada sahabat desa, seperti itu. Monggo Pak Aziz. Harapannya tentu jelas ya, dengan bertambahnya dana desa yang diberikan kepada dari pemerintah desa dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa, jumlah DD-nya kan bertambah ini, makin tahun makin bertambah. Kabupaten Jombang saja untuk tahun ini ada tambahan sekitar 14 miliar lebih itu untuk dana desa. Harapannya dengan aturan yang muncul ini, dengan peraturan pemerintah desa ini, Permendes nomor 8 tahun 2022 ini, pemerintah desa bisa menggunakan dana desa ini untuk kegiatan yang lebih bermakna, mungkin yang lebih positif, yang lebih berisi, yang lebih berkualitas, dengan tidak melupakan perencanaan yang secara benar. Karena dengan perencanaan yang benar, maka kita akan bisa mendapatkan atau bisa melaksanakan kegiatan itu dengan baik dan benar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi dengan Permendes nomor 8 ini, semoga pemerintah desa bisa melakukan perencanaan dengan benar, sekaligus melaksanakan kegiatan yang ada di desa ini dengan baik dan benar. Iya. Terima kasih Pak Aziz atas waktunya, Sama-sama. Atas luang waktunya, atas ilmunya. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi semua, tentunya pegiat yang ada di desa, seperti itu ya. Saya kira cukup untuk perbincangan kita pada pagi hari ini, dan tentunya kita akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara desa, desa bisa.